Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel dimanapun teman-teman semua berada. Di hari ini kita berjumpa lagi, dan di hari ini kita kedatangan motor Honda Genio teman-teman. Yang mana motor Honda Genio ini ceritanya si pemilik unit motor itu sudah beberapa kali dibawa ke sebuah tempat servis ya, ataupun bengkel yang besar dan ternama teman-teman. Dan kata si pemilik unit motornya, motor ini sudah dilakukan perabingan alat-alatnya. Si konsumen ini melihat ya, katanya sudah diganti ini itu. Dengan keadaan seperti ini teman-teman, ceritanya motor ini ketika dipakai si pemilik unitnya ataupun si konsumen, motor ini berebet teman-teman. Bahkan ketika dikocok gas, ketika dikendarai itu motornya sangat berebet teman-teman, ataupun rasa-rasanya tuh seperti ingin mati teman-teman. Tetapi ketika dibawa ke sebuah bengkel, motor ini normal teman-teman, berebetnya itu tidak ada sama sekali. Nah disitulah yang membuat si mekanik ini bingung teman-teman, di mana permasalahannya. Sampai sehari dua hari itu katanya motor ini diinipkan teman-teman, sampai nginep di bengkel tersebut. Dan bahkan motor ini tidak merebet teman-teman, sama sekali tidak merebet ataupun tidak merebet sama sekali, baik dingin dan panas motor ini tidak merebet kata si mekaniknya teman-teman. Lalu dibalikan lagi ke si pemilik unit motornya, dipakai itu normal teman-teman. Setelah 2 hari motornya kambuh lagi, merebet lagi di rumah, bahkan sampai tidak bisa digas. Lalu dibawa lagi ke bengkel, dinaik itu normal lagi sampai bengkel teman-teman. Lah disinilah si mekanik ini pun bingung. Akhirnya dirabinglah semuanya, katanya juga normal, tidak ada masalah, tidak ada merebet. Dan bahkan si pemilik unit motornya ini juga ikut reading test ataupun melakukan pengetesan di bawah jalan bersama si mekanik sampai puluhan kilo teman-teman. Nah, di sini ada yang saya akan ceritakan kepada si pemilik unit motor sebenarnya, ataupun kepada teman-teman semuanya. Karena apa? Karena pengetesan yang dilakukan oleh si mekanik ini pintar teman-teman, jago. Mekaniknya ini pintar melakukan reading test ini agar merebetnya itu tidak keluar teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena si mekanik ini melakukan penarian gas itu secara datar dan tidak pernah melakukan kocok gas ataupun tidak pernah melakukan ini sentak-sentak gas teman-teman. Nah, si pemilik motor ini setiap memakainya itu selalu dientak-entak gasnya teman, gas ngong. Nah, disitulah makanya motornya merebet ketika di tangan konsumen. Tetapi motor ini apabila dilakukan pengecekan dengan penarikan gas yang datar terus, tidak akan merepet teman-teman, tidak akan pernah ditemukan berebetnya. Nah disitulah kuncinya mekanik yang pintar, yang tidak menemukan trouble-nya, yang tidak menemukan ataupun tidak bisa menganalisa ya, itu mereka punya trik tersendiri untuk melakukan pengetesannya secara mendatar seperti itu, agar merebetnya tidak ketahuan ketika memboncengkan si konsumen teman-teman. Nah, karena di sini si mekanik ini tidak mencari informasi kepada si pemilik unit motor ini ataupun konsumen ini, bagaimana cara pengendara ataupun mengendarai si konsumen ini, apakah cara mengendarainya itu benar atau salah teman-teman. Nah di sini saya akan memberikan menunjukkan kepada teman-teman trouble-nya seperti ini teman-teman ya. Kita hidupkan kunci kontaknya seperti ini. Motor hidup dengan normal, bahkan bisa stasioner teman-teman. Nah ketika digas ini normal teman-teman, perhatikan ya, perhatikan ini kita gas secara datar teman-teman, kita gas secara datar. Ini tidak sama sekali tidak merebet. Ini tidak merebet teman-teman ya.
ketika dilakukan penarian gas ya, ditarik gas secara datar, motor ini tidak merebet. Tetapi perhatikan, ketika kita melakukan penarian gas secara sentak, maka motor ini akan merebet. Perhatikan. Perhatikan teman-teman. Oke ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ketika motor ini digas spontan, dipakai sampai jauh pun tidak akan berebet teman-teman. Lah ketika digas tarik motor ini akan mati teman-teman, seperti telat gas ataupun pengapiannya. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan melakukan analisa menggunakan scannernya. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan melakukan pengecekan menggunakan scanner saya. Ini scanner sudah saya pasang teman-teman. Nah ini ya, scanner saya sudah saya pasang. Sekarang kita akan mencari, tapi di sini itu tidak ada aplikasi Genio teman-teman ya. Aplikasinya itu ada di HP saya. Nanti saya akan kasih tahu kepada teman-teman datanya. Dan sekarang ya kita akan lihat datanya. Dan ini ya teman-teman, ini data yang saya dapatkan di unit motor Genio menggunakan aplikasi HDS yang ada di HP saya yang saya gunakan untuk merekam video ini teman-teman. Oke ya teman-teman, perhatikan untuk di nomor 7 ADB sudut pengapian itu tidak stabil ataupun berpindah-pindah. Yang harusnya normalnya itu untuk motor Genio ataupun motor Matic yang ber-cc 110, maka dia akan normal di angka 7.0 teman-teman. Nah ini yang bermasalah adalah di bagian pengapian ya teman-teman. Oke ya teman-teman, setelah kita melakukan pengecekan datanya, itu menunjukkan bahwa di bagian sudut pengapian itu tidak normal, maka kita akan melakukan perbaikan di area pengapian, yaitu meliputi dari koil busi, tutup busi dan lain sebagainya. Nah di sini saya sudah melakukan pelepasan pada koil Genio dengan kode koja teman-teman. Nah di sini untuk pengecekan koil ya, itu sebenarnya tidak bisa dilakukan pengukuran menggunakan avometer. Karena apa? Karena apabila kita melakukan pengukuran menggunakan avometer, yaitu dengan selektor di 20K OHM itu ya, dan selektor bagian min itu bisa dimana saja teman-teman lakukan ataupun letakkan untuk melakukan pengukuran seperti ini. Yang satu kabel selektornya kita pasangkan di ujung kabel busi, dan yang satu itu di bagian input ya, pin input kabelnya, baik di masa ataupun di 12 voltnya. Itu untuk koil yang baru dan koil yang lama itu hampir sama teman-teman. Tetapi ketika kita melakukan pengecekan menggunakan scanner, nilai pengapian itu berubah-ubah ataupun berpindah-pindah. Disitulah kestabilan pengapian tidak normal teman-teman. Perhatikan ya, kita melakukan pengecekan itu 9,59 ya OHM teman-teman ya. Itu untuk pengukuran koil bawaan koja yang kita prediksi menggunakan scanner itu bermasalah teman-teman. Dan sekarang saya akan pasangkan menggunakan koil K16 teman-teman ya, yang mana koil ini sedikit besar untuk koilnya itu cukup beda, tetapi tetap akan saya pasang menggunakan koil K16 ya. Untuk panjangnya pun juga beda, tetapi masih bisa dipakai teman-teman. Dan perhatikan ya, yang tadi 9,50 ya, dan kita akan melakukan pengecekan di koil yang baru. Koil K16 adalah 9,98, beda sekitar 40-an OHM nilainya teman-teman. Tetapi sebenarnya untuk koil motor injeksi di angka 9 itu masih normal. Tetapi kenapa ketika kita melakukan pengecekan ini, perhatikan ya, ini koil koja bawaan unit motor Genio, dan ini koil yang K16 yang akan saya pasangkan di unit motor Genio ini teman-teman. Oke ya, ini setelah saya lakukan pemasangan ternyata perbedaannya ada di sini teman-teman. Untuk besar koilnya itu cukup beda, jadi saya tambahkan menggunakan baut ataupun mur ya, mur 12 ya, untuk
memberi celah agar koil bisa terpasang di unit motor Genio teman-teman. Perhatikan, saya kasih 2 buah mur karena untuk pergantian koil Koja ataupun K0J itu belum ada yang jual teman-teman. Jadi kita pasangkan saja koil yang ada, dan itu nilainya juga sama untuk motor injeksi ya teman-teman. Itu tidak berpengaruh sama sekali teman-teman, tidak ada efek sampingnya, dan motor pun pasti akan normal ya. Jadi seperti ini, ketika kita melakukan pengecekan menggunakan scanner, data di pengapian itu menunjukkan tidak stabil, kita harus benari dulu satu persatu teman-teman ya. Dan di sini kita melakukan pergantian koil ya. Untuk klaimnya di sini nanti bisa kita lakukan penggeseran agar bisa kita pasang di posisi awalnya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini sudah kita geser, bisa kita pasangkan untuk klimannya ya di cover mesinnya seperti ini teman-teman. Tetapi ini kita lakukan pengetesan dulu apakah kita ganti menggunakan koil yang baru dengan kode K16 bisa kita gunakan ataupun tidak teman-teman ya. Ini kita pasangkan teman-teman. Dan untuk kombusinya ini sudah bermasalah, saya juga sudah melakukan pengukuran di bawah nilai standarnya teman-teman. Dan alhasil setelah kita melakukan pergantian koil teman-teman ya, kita akan melihat lagi datanya seperti apa teman-teman. Kita lihat di nomor 7 ya teman-teman. Ini ketika di RPM 1400 untuk sudut pengapian ADV nya itu belum normal teman-teman ya. Ini kita akan pilih beberapa data yang akan kita lakukan pengecekan ataupun kita scan teman-teman. Perhatikan, setelah kita naikkan RPM menjadi 1600 sampai 1700, perhatikan ya teman-teman. Untuk suhu di 103 karena motor ini cukup panas, kita lakukan pengecekan ya teman-teman. Perhatikan untuk nomor 7 ya, itu sudah mulai menunjukkan pengapian yang standar di 7,0 teman-teman. Yang pastinya motor ini kembali normal setelah kita melakukan pergantian koil teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman ya, itu adalah unit motornya. Saya melakukan scan ataupun melakukan pengecekan datanya sambil duduk manis teman-teman, sambil minum Hemaviton teman-teman. Mantap ya teman-teman. Alhamdulillah kasusnya di motor Genio yang katanya merebet dan merebet sudah kita atasi dengan melakukan pergantian koil yang baru teman-teman. Perhatikan, di nomor 7 sudah stabil pengapian di angka 7,0 teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ternyata setelah kita melakukan pergantian koil di unit motor Genio dengan kode K0J, kita ganti menggunakan kode koil K16 teman-teman. Itu hasilnya mantap teman-teman, dan motornya sudah kembali normal. Ini adalah koil bawaan motor Genio K0J teman-teman, yang sudah saya lakukan pergantian menggunakan koil kode K16 teman-teman. Itu sama saja ya teman-teman. Dan kita akan hidupkan unit motornya. Perhatikan, oke ya teman-teman, untuk gasnya juga sangat responsif, motornya tidak merebet lagi teman-teman ya. Motornya sudah bisa digas secara spontan ya, responsif dan terasa sangat bertenaga teman-teman. Oke ya teman-teman, ini saja video yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.